Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Baitur Rahmah, khususnya kelas 5, kita bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka. Artinya pembelajaran kita dengan jarak jauh ataupun dengan online, karena memang di negara kita juga di seluruh dunia masih terdapat wabah corona atau COVID-19, sehingga kita semuanya diharuskan untuk belajar jarak jauh. Meskipun demikian, mari kita tetap bersemangat untuk pembelajaran jarak jauh, karena pembelajaran harus tetap dilakukan meskipun secara online. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak semuanya, tetap dalam perlindungan Allah, tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga tetap bisa bersemangat untuk pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum pembelajaran kita lakukan, perlu diketahui anak-anak semuanya bahwa pada saat ini, pada tahun ajaran 2020-2021, khusus untuk kurikulum agama dan bahasa Arab, menurut ketentuan peraturan Menteri Agama, terjadi perubahan dari keputusan Menteri Agama nomor 165 dirubah menjadi keputusan Menteri Agama nomor 183. Artinya kurikulum yang tahun kemarin, yang telah dilaksanakan pada tahun kemarin, secara otomatis berganti dengan kurikulum yang baru, yaitu nomor 183. Untuk itu tentunya, karena masih belum ada buku cetak, karena masih belum dicetak oleh Kementerian Agama dan belum disebarluaskan, maka bagi anak-anak pembelajaran pada saat ini sementara berbasis pada lembar kerja siswa atau LKS, karena di LKS yang anak-anak pegang itu sudah mengacu kepada kurikulum yang baru, yaitu KMA nomor 183. Anak-anak yang berbahagia, yang saya banggakan, sebelum pembelajaran tentunya anak-anak bisa melihat di materi yang ada. Di situ ada kompetensi dasar dan ada tujuan pembelajaran. Itu bisa nanti dibaca oleh anak-anak semuanya, biar anak-anak mengetahui terutama tujuan pembelajaran pada materi-materi yang akan diajarkan oleh Pak Tony selaku guru agama. Contoh umpamanya pada materi yang pertama tentang zakat, ya, tentang zakat, tujuan pembelajaran yang pertama adalah meyakini perintah zakat fitrah dari Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui ketentuan zakat fitrah. Dan nomor 3, mengamalkan perintah zakat fitrah. Tentunya itu sebagai tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada materi tentang zakat. Tentunya anak-anak sekalian, pada materi-materi
yang terdahulu di kelas 4. Saya masih teringat materi yang lalu anak-anak juga mempelajari yang kelas 4 itu tentang zakat. Tentunya sudah banyak yang paham tentang zakat. Namun demikian, tetap meskipun pada tahun yang lalu sudah belajar tentang zakat, kita tetap berpedoman pada kurikulum yang ada. Kita kembali belajar kembali tentang zakat. Baik anak-anak sekalian, materi kita yang pertama ini adalah tentang zakat. Yang pertama tentang pengertian zakat. Ya, anak-anak sekalian disimak tentang pengertian zakat. Ya, di sini Pak Tony hanya memberikan secara global tentang pengertian zakat, bahwa zakat itu menurut bahasa, kalau dipelajari ya, menurut bahasa itu artinya bersih, suci atau bertambah. Jadi maksudnya di sini adalah zakat itu dapat menumbuhkan hati yang bersih, kemudian suci, dan juga ketika kita mengeluarkan zakat, maka rezeki yang kita peroleh tidak akan semakin berkurang, namun akan semakin bertambah. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita akan selalu bertambah. Maka tentunya pada kita semuanya, anak-anak semuanya, zakat itu sangat penting sekali, sehingga harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, tentunya yang memiliki kemampuan. Jelas di sini menurut istilah bahwa zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang yang mampu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tentunya anak-anak sudah paham bahwa orang-orang yang mampu itu wajib memberikan sebagian hartanya pada orang yang berhak menerima, karena harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagian kecil adalah milik dari orang-orang yang berhak menerima. Bagi siapapun yang mampu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Minimal adalah 2,5% dari hasil harta yang kita peroleh. Tentunya sesuai dengan syariat-syariat Islam, tuntunan Islam. Artinya jika sudah mencapai nisab batas kepemilikan harta yang kita peroleh. Kemudian anak-anak sekalian, dasar hukum dari perintah zakat ini seperti yang ada juga di LKS kalian semuanya, itu terdapat dalam surat Al-Baqarah, salah satunya dasar hukumnya ayat 43 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi di sini jelas Allah
di samping memerintahkan sholat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat. Tentunya zakat ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita, karena kita sebagai manusia tentunya telah diberikan oleh Allah rezeki yang begitu banyak di dunia ini, ya, sangat banyak sekali rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita mau bersyukur apa tidak. Dengan ungkapan rasa syukur tersebut, kita wajib untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan umat manusia yang lain yang mungkin membutuhkan dari harta kita. Baik, kemudian anak-anak sekalian, itu merupakan perintah Allah yang tentunya perintah tersebut harus kita laksanakan jika kita semuanya tergolong umat yang mampu untuk melaksanakan zakat. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi anak-anak menyimak tentang pengertian zakat, tentunya mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada syarat wajib zakat. Terdapat syarat-syarat wajib zakat dalam mengeluarkan zakat, yaitu sebagai berikut, ya. Ada syaratnya. Yang pertama adalah tentunya orang yang beragama Islam. Artinya orang yang beragama Islam di sini adalah orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya hartanya ada kelebihan harta yang menyebabkan orang tersebut harus mengeluarkan zakat. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, merdeka. Dalam artian merdeka di sini adalah tidak memiliki tanggungan apapun, ya, tidak memiliki tanggungan apapun dan juga bukan hamba sahaya, sehingga di sini orang yang merdeka artinya benar-benar sudah terbebas dari segala macam hal-hal yang menjadi beban tanggungan hidup, sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang nomor tiga adalah orang-orang yang berakal sehat di sini, ya. Artinya orang tersebut, mohon maaf, tidak gila dan sebagainya. Artinya berakal sehat di sini tentunya orang yang memiliki akal dan pikiran sehingga dia mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang nomor 4 di sini adalah syarat wajib zakat adalah memiliki nisab. Artinya nisab di sini adalah harta yang telah dimiliki itu sudah mencapai nisab ataupun batas untuk dikeluarkannya zakat, ya. Misalkan kalau zaman dahulu itu ditentukan oleh Rasulullah, barang siapa yang memiliki harta perhiasan senilai 96 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu tentunya dalam tiap-tiap tahun tentunya berubah sesuai dengan nisab yang ditentukan oleh syariat Islam, ya.
Mungkin itu anak-anak syarat wajib zakat yang perlu anak-anak simak dan anak-anak perhatikan. Jadi jangan sampai nanti anak-anak tidak paham, karena syarat wajib zakat di sini 4. Saya ulangi sekali lagi, Islam. Jadi syarat wajib itu pasti orang Islam. Kalau selain Islam tentunya tidak wajib zakat, karena zakat itu hanya diperuntukkan atau diperintahkan hanya di dalam Al-Quran, tidak ada di kitab-kitab yang lain. Kemudian juga yang kedua, saya ulangi lagi, merdeka. Saya ulangi, merdeka itu berarti orang itu terbebas dari segala hal yang menjadi tanggungan apapun, atau tidak sedang menjadi hamba sahaya, ataupun kalau bahasa sekarang itu, mohon maaf, adalah pekerja yang kasar seperti buruh dan lain-lain. Kemudian juga berakal sehat, artinya memiliki akal pikiran yang jernih, sehat, tidak gila, tidak dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya, sehingga wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir tentunya memiliki nisab harta yang dimiliki, batas minimalnya setelah dihitung, kemudian dalam hitungan tersebut ternyata sudah sampai nisab, kemudian diberikan kepada yang berhak menerima, minimal yaitu 2,5%, ataupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang lain. Kemudian anak-anak sekalian, yang berikutnya ya, ini juga perlu diketahui anak-anak. Saya kira anak-anak dulu ketika kelas 4 sudah Pak Tony ajarkan orang-orang yang berhak menerima zakat itu, atau 8 asnaf, atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan ya. Yang pertama, ini hanya garis besarnya, yaitu 1, fakir. Artinya di sini anak-anak sekalian, fakir di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan ya, kemudian tidak memiliki tempat tinggal. Mohon maaf, contohnya umpamanya orang-orang yang hidup di jalan, tidurnya di jalan, gelandangan dan sebagainya, di kolong-kolong jembatan, itu adalah yang nomor 1 yang berhak menerima zakat, itu adalah fakir. Kemudian anak-anak yang nomor 2 adalah miskin. Miskin ini diartikan bahwa orang tersebut memiliki penghasilan, memiliki tempat tinggal, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Maka orang tersebut tergolong miskin yang berhak untuk dikasih zakat. Itu, maka nanti harus urut dalam memberikan zakat, yaitu yang nomor 1 fakir, kemudian baru yang nomor 2 miskin, dan nomor 3 ada lagi anak-anak sekalian, yaitu amil. Amil ini panitia yang menerima zakat, artinya yang mencatat zakat kemudian membagikan kepada kaum yang berhak menerima, itu pun juga berhak untuk menerima zakat. Tetapi di sini amil juga boleh umpamanya menerima zakat tetapi tidak dipakai sendiri, kemudian dibagikan lagi kepada orang yang berhak menerima, itu pun juga boleh. Tapi memang ketentuannya di dalam golongan orang yang menerima zakat, amil ini memang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang nomor 4 anak-anak sekalian, yaitu mu'alaf.
Mu'alaf di sini adalah orang yang masih lemah imannya, artinya orang yang baru dibaiat untuk masuk agama Islam. Maka orang tersebut berhak menerima zakat. Jadi orang yang baru masuk agama Islam di sini adalah orang yang kembali dikategorikan sebagai orang yang lemah iman. Kemudian setelah masuk Islam tentunya beliau ini, ya, orang ini akan diberikan zakat, sehingga nanti akan tahu tentunya bahwa di dalam Islam itu betul-betul menghargai orang lain dan juga saling tolong menolong dengan orang-orang yang membutuhkan, saling tolong menolong. Itu yang diutamakan di dalam agama Islam. Kemudian nomor 5, budak atau hamba sahaya. Ya, budak itu kalau zaman dahulu memang orang yang dipekerjakan oleh majikan, tetapi kalau zaman dahulu tidak pernah digaji, hanya mungkin diberi makan, tetapi sangat tersiksa, ya, sangat tersiksa kehidupannya, karena memang kalau tidak melakukan suatu pekerjaan yang diinginkan oleh majikan biasanya disiksa, ya. Tapi kalau sekarang tidak ada, insya Allah tidak ada. Tapi kalau zaman sekarang adalah tenaga kasar seperti buruh, kemudian kuli bangunan, tukang kebun dan lain-lain sebagainya, itu termasuk dikategorikan sebagai hamba sahaya atau budak. Kemudian yang nomor 6, gharim, artinya orang yang terlilit banyak hutang. Artinya orang yang terlilit banyak hutang di sini harus dipilih, ya, harus dipilih, tidak sembarangan orang yang banyak hutang. Artinya orang yang banyak hutang ini tujuannya karena banyak hutang untuk biaya mungkin kehidupannya, biaya mungkin untuk pendidikan anaknya, dan lain-lain. Bukan orang yang banyak hutang, artinya hutangnya banyak, tetapi uang dari hasil berhutang tadi digunakan untuk foya-foya seperti judi, minum-minuman keras, dan lain-lain yang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi di sini gharim yang dimaksudkan di sini orang yang terlilit hutang banyak, yang karena untuk kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan ekonomi, makan dan sebagainya, maupun untuk pendidikan putra-putri orang tersebut. Kemudian yang nomor 7 adalah fisabilillah, orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dahulu adalah orang yang berperang, ya, berperang untuk membela ajaran agama Allah dengan orang-orang umpamanya kafir Quraisy pada saat itu, sehingga berperang, kemudian membela agama Allah sampai mempertaruhkan jiwa dan raganya, maka itu disebut fisabilillah. Kalau sekarang adalah mungkin contohnya adalah ustadz-ustadzah yang selalu mengajarkan kebaikan agama kepada anak didiknya, itu termasuk salah satu fisabilillah, orang yang memperjuangkan agama, termasuk juga para kiai dan sebagainya. Itu termasuk fisabilillah, orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian adalah Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal makanan ketika beliau ini dalam perjalanan yang jauh,
kemudian di tengah perjalanan kehabisan bekal makanan. Akhirnya tentunya orang tersebut ketika waktu ada pemberian zakat, maka orang tersebut wajib untuk dikasih zakat meskipun orang tersebut dari jauh ya, karena kehabisan bekal makanan. Mungkin ya jelas orang tersebut dari kota yang jauh, sehingga itu perlu atau wajib untuk dikasih zakat. Mungkin itu anak-anak sekalian 8 golongan asnaf yang perlu anak-anak pahami. Jangan sampai nanti anak-anak tidak memahami. Saya kira anak-anak sudah memahami semuanya. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah tadi Pak Tony sedikit menjelaskan tentang pengertian zakat, kemudian dasar hukum perintah mengeluarkan zakat, syarat wajib zakat maupun 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sekarang bagian yang terakhir tentunya anak-anak akan mendapatkan tugas dari Pak Tony. Yang pertama ya, tugas yang pertama memberikan tanggapan atau berikan tanggapanmu jika ada seorang yang kaya raya tetapi tidak mau mengeluarkan zakat atau memberi zakat tapi tidak dengan niatan karena Allah. Artinya anak-anak begini ya, karena anak-anak sudah kelas 5, maka anak-anak harus mampu memberikan tanggapan ataupun bisa mengkomunikasikan, bisa mempresentasikan dari materi-materi yang telah dijelaskan tadi secara baik sesuai dengan pendapat anak-anak masing-masing. Jadi tugas tidak hanya berbentuk tulisan tapi juga berbentuk tanggapan, dan nanti silakan nanti anak-anak mengupload lewat video, dikirim bisa lewat WA, ataupun nanti mungkin kalau memang pembelajaran e-learning bisa berjalan, bisa nanti diupload lewat e-learning. Kemudian juga yang nomor 2, nanti anak-anak menghafalkan tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat beserta pengertiannya, dan juga sama seperti tugas yang nomor 1 tadi, nanti bisa diupload lewat video dan juga nanti bisa dikirim lewat WA. Dan juga batas waktunya tentunya bisa 1 minggu dari pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Pak Tony sampaikan untuk pembelajaran hari ini tentang materi zakat. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan materi yang lain yang mungkin juga masih berhubungan dengan zakat. Tapi sebelum Pak Tony akhiri, perlu saya ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai tetap biasakan untuk membaca doa, kemudian membaca Asmaul Husna seperti yang tiap hari kita lakukan bersama di kelas 4 kemarin. Jangan sampai dilupakan. Kemudian juga surat-surat pendek ataupun juga pembiasaan kalau kita bersama-sama membiasakan membaca surat An-Naba, surat Yasin. Untuk itu mohon untuk istiqomah dalam membaca doa dan juga Asmaul Husna maksud saya, dan juga surat-surat pendek.
Demikian anak-anak yang dapat disampaikan oleh Pak Tony untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran fikih kelas 5. Mungkin ada salah-salah kata dan ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak dalam belajar.